Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Tima Fitasari, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Asmamanda Kristina, absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, nomor absen 19. Perkenalkan, saya Tara Jokram, absen 25. Perubahan adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya, maupun lingkungan. Dalam geografi, pembangunan selalu dikaitkan dengan ruang dan wilayah, sehingga tujuannya tidak hanya kesejahteraan, tetapi juga pemerataan antar wilayah. Paradigma pembangunan adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam melaksanakan pembangunan. Ada beberapa paradigma yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu menekankan peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial, untuk pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga adalah pemerataan, menekankan pemerataan hasil pembangunan antar wilayah atau kelompok. Yang kelima adalah berkelanjutan, pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam geografi, pendekatan yang sering digunakan, pendekatan keuangan, fenomena pembangunan di ruang wilayah, pendekatan ekologi, melihat hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya dalam pembangunan, pendekatan kompleks wilayah, menggabungkan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan dalam satu wilayah. Indikator pembangunan, indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan antara lain ekonomi, PDB, PNB per kapita, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, inflasi. Sosial, angka merek huruf, angka prestasi sekolah, harapan hidup, angka kematian bayi. Indeks gabungan, IPM, indeks pembangunan manusia, IPR, indeks pembangunan regional. IG, indeks kebahagiaan. Lingkungan, kualitas udara, air, rasio hutan berkelanjutan, sumber daya alam. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah fase perkembangan industri yang mengintegrasikan teknologi digital, Internet of Things atau LOT, Big Data, kecerdasan buatan, AI, robotika, dan otomatisasi dalam proses produksi dan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri utama: 1. Otomatisasi produksi dengan AI dan robot. IoT menghubungkan perangkat secara real time. Big Data digunakan untuk analisis dan pengembangan keputusan. Teknologi cloud, 3D printing, dan cyber physical system bertujuan efisien, kecepatan, dan inovasi dalam berbagai sektor. Masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human centered social, dengan memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0 untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan. Ciri-ciri utama: 1. Fokus pada penyelesaian masalah sosial dengan teknologi. 2. Kesejahteraan manusia menjadi prioritas, bukan hanya keuntungan ekonomi. 3. Mendorong inklusif, semua orang dapat merasakan manfaat teknologi. Contoh penerapan: smart city, telemedis, transportasi cerdas, pendidikan digital. Bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Kaitan revolusi industri 4.0 dengan karakter masyarakat 5.0. Pertama, revolusi industri 4.0 menghadirkan teknologi seperti AI, LOT, Big Data, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kedua, jika hanya berfokus pada industri 4.0 dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan masalah baru. Ketiga, masyarakat 5.0 hadir untuk menempatkan manusia sebagai pusat, memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Dan keempat, teknologi 4.0 digunakan untuk menciptakan pemerataan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, masyarakat 5.0 adalah penerapan hasil revolusi industri 4.0 untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan adalah kondisi ketika masyarakat merasakan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh akibat adanya pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan, kesempatan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan sehingga kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.
Selain itu, kesejahteraan juga mencakup rasa aman, lingkungan yang nyaman, serta kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang. Pembangunan yang berhasil bukan hanya menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Pengaruh pembangunan wilayah terhadap kesejahteraan. Yang pertama itu meningkatkan akses layanan publik, itu yaitu pendidikan, kesehatan, transportasi lebih merata. Yang selanjutnya menciptakan lapangan kerja, yakni membuka kesempatan usaha, mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya memperbaiki infrastruktur, yaitu jalan, listrik, air bersih, meningkatkan kualitas hidup. Yang selanjutnya mendorong pemerataan, yakni mengurangi kesenjangan antar wilayah, desa ke kota, meningkatkan perekonomian lokal, yakni potensi daerah dioptimalkan sehingga pendapatan masyarakat naik. Selanjutnya yaitu pengaruh revolusi industri terhadap kesejahteraan, yakni yang pertama produksi lebih cepat dan murah, yakni harga barang lebih terjangkau, kebutuhan mudah terpenuhi. Selanjutnya inovasi layanan, yakni kesehatan digital, pendidikan online, transportasi cerdas. Selanjutnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yaitu pendapatan bisa naik, waktu kerja lebih efisien. Selanjutnya munculnya peluang pekerjaan baru, yakni di bidang teknologi, startup, industri kreatif. Namun ada tantangan jika tidak siap bisa terjadi pengangguran karena otomasi. Kesimpulannya yakni pembangunan wilayah dan revolusi industri sama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pembangunan wilayah juga memastikan pemerataan akses dan fasilitas. Sedangkan revolusi industri membawa inovasi yang memudahkan hidup. Keduanya harus berjalan dengan seimbang agar kemajuan teknologi dan pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Terima kasih telah menonton video kami.